Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara saya serta acara Kombel Belajar Ceria. Tak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyurep, Ibu Niken Purbalaras, dan yang saya hormati serta saya sayangi Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banyurep. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Perkenalkan saya Vinatia Setia Pertiwi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung, SD Negeri 2 Banyurep. Mengapa dalam kegiatan Kombel Belajar Ceria ini saya sisipkan aksi nyata saya karena tentang budaya positif, karena latar belakang kegiatan ini dilatari oleh masih digunakannya sistem hukuman di sekolah SD Negeri 2 Banyurep, sehingga saya ingin menyebarkan informasi terkait budaya positif yang saya peroleh pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banyurep mengenai budaya positif dan penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan murid yang telah melakukan kesalahan. Dalam rencana kegiatan ini pastinya saya memiliki tolak ukur. Tolak ukur dari keberhasilan tindakan ini adalah guru SD Negeri Banyurep, SD Negeri 2 Banyurep dapat memahami atau mengenai budaya positif dan menerapkan segitiga restitusi ketika menjumpai ada murid yang melanggar keyakinan sekolah maupun kelas. Pada rancangan kegiatan ini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pada kesempatan kali ini ada 8 pokok bahasan atau kata kunci yang akan kita bahas bersama-sama, kita berkolaborasi belajar bersama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. 4, kebutuhan dasar. 5, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Pada poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki
Berapa Bapak Ibu? 6 dimensi. Yang pertama, yang kedua, berkebinekaan tunggal, ketiga, bergotong royong, keempat, mandiri, kelima, kreatif, dan yang keenam, bernalar kritis. luar biasa Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banyurip ini sudah memahami profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, dan yang ketiga bergotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, keenam mandiri. Nah, itu tadi adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Nah, mengapa dikatakan paradigma baru? Karena di dalam pembelajaran sekarang ini tujuan pendidikan nasional mengacu dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan peserta didik memiliki karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan atau mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada kurikulum sebelumnya itu menggunakan paradigma stimulus respon, akan tetapi kalau di dalam pendekatan paradigma sekarang ini menggunakan teori kontrol. Perbedaannya ada yang terpampang di layar. Yang pertama, dari stimulus respon, realitasnya atau kebutuhan kita anggap sama. Semua murid itu kita anggap kebutuhannya sama. Akan tetapi di dalam teori kontrol yang kita gunakan sekarang ini, realitasnya kebutuhan peserta didik berbeda-beda. Kemudian semua orang dapat melihat itu hanya satu hal, dianggap semua sama. Akan tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, mempunyai imajinasi yang berbeda-beda, bahkan harapan yang berbeda-beda, itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedikit memaksakan pada stimulus respon, kita menganggap orang lain harus sama dengan pandangan yang kita miliki. Akan tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain mengenai sesuatu hal. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Di dalam stimulus respon, perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu dianggap kesalahan. Akan tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku baik buruk maupun baik pastinya ada tujuannya. Nah, dan yang distimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, saya itu dikontrol oleh orang lain. Akan tetapi dalam teori kontrol, hanya diri kita atau Anda Bapak Ibu Guru bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya juga. Kita anggap karena orang lain itu berusaha untuk memahami kita, diusahakan harus paham dengan pendapat kita, kita mengontrol orang lain. Di sini bisa dikategorikan murid. Nah, murid itu dikontrol dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita sebagai pendidik itu hanya bersifat menuntun, tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mencegah apa yang diharapkan orang lain, harus sesuai dengan keinginan guru, tidak seperti itu. Nah, dalam stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan itu merupakan gagal. Nah, itu tidak baik, dipaksa itu adalah sesuatu yang dinyatakan perilaku gagal.
Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini dalam teori kontrol kita tidak bisa memaksa, akan tetapi kita bersama murid berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya ketika siswa berbuat kesalahan, itu tidak harus kamu harus mengerjakan ini, akan tetapi kita melakukan perbincangan terlebih dahulu dan meningkatkan tanggung jawab siswa akan konsekuensi atau perilaku setelah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita mengantarkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan. Dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, harus menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol kita anggap berpikirnya kita menang-menang, jangan menganggap salah seperti itu atau kalah. Nah, next di poin yang kedua yaitu kita bertemu dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, bahkan ancaman maupun hukuman. Jadi di sini diusahakan harapannya penggunaan disiplin positif ini dapat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjalankan disiplin itu sendiri. Selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Harapannya kita sebagai pendidik berharap bahwa murid atau peserta didik itu dapat menjalankan disiplin diri tanpa harus ada paksaan, hukuman, imbalan. Itu muncul dari motivasinya sendiri-sendiri. Seperti itu harapan dari kita sebagai pendidik. Poin yang ketiga tadi di dalam disiplin positif itu mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai yang disepakati bersama terlepas melihat perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini ada contoh nilai kebajikan yang institusi atau organisasi dibuat. Satu itu profil pelajar Pancasila itu dibuat oleh kementerian. Nah, itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada lagi selain dari pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan universal telah dikeluarkan oleh Ibu Primary Years Program atau PJP, itu seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selain itu juga ada dari The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence dari Michel Barbeau. Itu berpendapat ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan.
Nah, di sini saya mencari proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ternyata nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak sekali, seperti ada peduli, keterus-terangan. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, ini salah satu atau contoh-contoh nilai dari kebajikan. Yang sering di kelas digunakan nilai-nilai kebajikan apa saja? Bapak Ibu Guru. Apa Bu Rofi? Kebersihan. Ada lagi? Gotong royong. Peduli, percaya diri. Tanggung jawab. Komitmen. Kejujuran. Semangat ya, rajin ya, kreatif. Banyak nggih yang sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu Guru. Nah, itu ternyata kalau dulu kita anggap ya itu nilai, ya itu kebaikan. Ternyata di dalam ilmu yang saya peroleh melalui pendidikan guru penggerak ini dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Ternyata ada banyak sekali, ada dermawan, kejujuran. Nah, ini yang sering banget kita gunakan, semangat nih, semangat untuk belajar. Itu selalu kita tidak henti-henti mengingatkan anak didik kita untuk semangat belajar mengikuti kita. Nah, poin yang keempat, nah ternyata ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, sebelum memasuki macam-macam kebutuhan dasar manusia, saya menjelaskan terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah kebutuhan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhannya seperti apa aja? Makan. Apa? Kesehatan, minum, boleh bersegar. Tempat tinggal. Oke, betul. Oke, leres sekali. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan pokok manusia, di mana ada sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bisa Bapak Ibu Guru mencontohkan seperti apa? Ada yang sudah paham dengan kasih sayang apa sih? Kok ada kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima, itu seperti apa? Misalnya anak datang, kita tanya pada anak, sudah sarapan kah? Habis lagi makan pakai apa? Itu bentuk kasih sayang guru pada murid, menanyakan tentang kabar anak. Itu contoh kasih sayang yang bisa diterima. Betul sekali, tepat leres yang diutarakan oleh Bu Era, bahwasanya kasih sayang itu guru ke murid dalam bentuk perhatian. Nah, anak itu akan merasa diterima dengan kita. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita pun juga seperti itu. Coba kalau kita masuk ke komunitas baru, kemudian orangnya cuek, sombong, itu akan kita merasa, aku kok nggak serk ya, nggak sefrekuensi dengan hal ini. Pasti kita tidak merasa nyaman. Nah, itu adalah salah satu yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ada yang bisa mencontohkan?
Seperti apa? Ini boleh Bu Rofi, seperti apa? Seperti siswa itu mampu melewati dalam aktivitas gerak lokomotor. Siswa melakukan gerak meloncat, terus bilang, "Bu, saya bisa Bu meloncat tadi 5 kali kun." Guru memberikan apresiasi, bagus. Tepat sekali nggih. Itu leres yang diutarakan oleh Bu Rofi bahwa penguasaan itu adalah ketika siswa bisa dinyatakan tadi ketika siswa paham dengan materi kemudian dia bisa melakukan. Nah, itu kita patut memberi apresiasi sehingga ketika siswa paham dengan materi, siswa merasa oh aku lebih bisa, oh aku lebih dihargai. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, itu seperti apa? Kebebasan. Nah, itu bisa dikategorikan ketika siswa merasa bosan dengan pelajaran kita. Itu ternyata itu kebutuhan siswa. Kok pelajarnya di kelas terus toh Bu? Nah, itu adalah kebebasan siswa untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, kita harus berusaha jangan sampai pembelajaran di kelas itu merasa bosan atau membosankan. Nah, ini kebebasan berpendapat siswa itu salah satunya dari kebutuhan untuk memilih. Bu, mbok pelajarannya kalau mewarnai seperti itu adalah itu bentuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia dari kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, seperti halnya ketika siswa sudah melakukan pembelajaran, waktunya istirahat, kita harus tepat waktu, kita harus disiplin memberikan waktu untuk beristirahat. Nah, itu untuk bersenang-senang, salah satunya seperti itu kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah cerita. Nah, saya bacakan ceritanya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Nah, siapa di sini yang mengajar kelas 3? Pak Nurdin nggih. Pak Nurdin nggih. Nah, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, Dinda ini menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Oh, kalau di sini bukan Pak Nurdin tapi Bu Rani. Bu Rani adalah gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ini sudah saya rangkumkan dari bacaan tadi. Itu kelihatan jelas mboten nggih? Kelihatan nggih. Nah, yang pernyataan yang pertama ketika kita jawaban pada Dinda, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, itu yang pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru loh. Nah, ini pernyataan dari Dinda yang ketika aku bosan, masa pelajarannya cuma begitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang ketiga aku sebel, yang keempat maaf, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada 4 pernyataan. Kira-kira yang pertama itu kebutuhan apa yang harus dipenuhi ibu guru untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada 5 tadi?
Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Apa Pak Din? Kesenangan. Coba kita lihat. Betul. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada. Kenapa kesenangan? Karena ternyata hobinya si Dinda ini bersenandung atau bernyanyi. Nah, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Lah itu ibu guru atau kita ketika ada murid seperti itu harus meluangkan waktu untuk memenuhi kebutuhannya muridnya. Oh, kalau dia senang nyanyi berarti kita harus mengarahkan ke ekstrakurikuler seperti itu. Itu adalah bentuk dari untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Ya, tadi sudah sedikit ya. Yang kedua ini adalah kasih sayang, tepat sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Yang ketiga menurut kebebasan. Coba. Betul sekali. Yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Tadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kita nggak usah takut salah karena kita kan di sini belajar bersama. Penguasaan, coba nggih. Betul sekali. Nah ini salah satu contoh kita menganalisis kebutuhan murid. Nah, ini ada di sini tidak ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu bisa dicontohkan, itu terlihat sekali nggih kalau kebutuhan hidup itu bisa seperti makan, minum. Nah, itu adalah bentuk memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Nah, tadi dalam motivasi dalam disiplin positif tadi kita sudah mengulik sedikit tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini perilaku manusia itu terdiri dari tiga kenapa manusia itu melakukan hal itu? Lah itu ada tiga bagian. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pastinya kita melakukan sesuatu aku nggak maulah nanti nggak dihukum. Seperti halnya kalau kita lagi berjalan-jalan naik kendaraan sepeda motor, kemudian kita menggunakan helm. Nah, itu pasti yang pertama waktu dulu kan kok tidak ditangkap polisi seperti itu. Nah, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pastinya kita juga pernah melakukan itu di waktu mungkin masa kecil. Aku tak nyapulah biar nanti dapat sangu ibu Aku tak cuci piring. Nah, itu adalah perilaku manusia yang berdasarkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini adalah yang ketiga, itu yang paling kita harapkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini muncul dari diri kita. Oh, aku sendiri aku pengen menjadi orang yang lebih baik. Nah, aku memakai helm bukan hanya untuk menghindari peraturan, akan tetapi ya benar-benar saya jalankan karena untuk keselamatan diri saya. Nah, itu muncul dari hati kita sendiri lah itu. Jadi dari tiga hal itu bisa dikatakan bahwa motivasi itu terdiri dari dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, dapat dikatakan ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar kita. Nah, seperti tadi kita takut akan hukuman, kemudian kita ingin mendapatkan hal atau imbalan, nah itu dari motivasi itu lahir dari orang lain.
Nah, yang sangat kita harapkan tidak hanya di anak didik kita, akan tetapi di diri kita, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri akan kesadarannya. Nah, di dalam tadi motivasi perilaku manusia itu saya menyinggung tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ketika di dalam pembelajaran atau di aktivitas sekolah, pastinya kita juga tidak pernah memberikan hukuman. Betul Bapak Ibu guru? Nah, secara tidak langsung saya pun juga pernah melakukan hukuman. Nah, hukuman ini berupa fisik atau psikis. Nah, bisa merusak mental, bahkan fisik. Mungkin sering Bu Rofi melihat saya menghukum lari di halaman seperti itu. Itu adalah bentuk hukuman kalau saya melakukan itu. Kemudian terjadi secara tiba-tiba ketika ada anak yang tidak atau terlambat sekolah, kemudian langsung Bapak Ibu guru itu menyuruh keluar. Nah, itu salah satu bentuk hukuman. Dibuat oleh guru-guru yang membuat itu. Kemudian untuk mengontrol murid dengan penguatan yang, mohon maaf kalau hukuman penguatannya bersifat negatif, nah itu akan membuat efek anak merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini termasuk kurang menguatkan juga, tapi konsekuensi ini sudah diutarakan dengan atau didiskusikan dengan peserta didik. Nah, akan tetapi biasanya sifatnya masih untuk mengontrol biar anak itu sesuai dengan harapan kita. Padahal anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, untuk konsekuensi sudah diketahui oleh baik guru maupun murid dan masuk akal. Misalnya anak coret-coret, terus tanggung jawabnya apa kalau habis coret-coret di meja, dia harus membersihkan. Itu adalah bentuk konsekuensi. Dibuat oleh guru dan murid. Tapi ini masih untuk mengontrol murid. Tadi kan di teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini masih mengontrol murid untuk penguatan positif. Nah, niatnya sebenarnya baik, tapi itu semacam ada paksaan juga. Nah, di sini ada restitusi. Nah, nanti akan kita bahas, tapi ini sedikit mengulik tentang restitusi. Nah, ini berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Restitusi ini semacam diskusi. Kemudian dibuat oleh murid. Nah, ini diharapkan restitusi ini nanti kita hanya memancing, akan menuntun. Nah, diharapkan nanti murid yang mengeluarkan ide-idenya. Kemudian murid paham. Nah, ini kita harus berusaha menyadarkan murid akan dirinya. Nah, jadi murid itu mengontrol dirinya sendiri. Dia yang mengutarakan atas nyamannya atau atas kesalahannya, kemudian murid sendiri yang akan mencari solusinya. Nah, ini adalah restitusi. Nah, harapan saya di sini tadi sudah saya utarakan di slide pertama, bahwasanya saya mengadakan ini berharap Bapak Ibu guru dapat melakukan restitusi. Nah, di sini ini untuk mengidentitas siswa. Jadi identitasnya itu gagal, maksudnya itu siswa itu jadi dirinya lemah. Nah, itu kalau kita memberikan hukuman. Nah, mungkin jangkanya tidak sekarang memberikan hukuman, jangkanya harus besok dia merasa aku kok dihukum, tidak seperti itu. Tapi juga ada yang setelah diberi hukuman anak tidak berangkat sekolah. Ini adalah membuat identitas anak gagal. Nah, ini dampaknya anak menjadi marah, bahkan bisa
dendam dengan Bapak Ibu guru, kemudian rendah diri, tidak percaya diri, merasa bersalah. Nah, ini adalah bentuk dari hukuman. Nah, kalau konsekuensi, anak akan kehilangan hak karena dia tidak bisa mengutarakan, disamaratakan. Ketika anak melakukan salah ini, konsekuensinya ini. Padahal anak itu melakukan kesalahan, bisa kita tanya, kenapa melakukan itu. Nah, nanti dari hal tersebut kita bisa mendapatkan informasi yang lain. Ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, untuk ke restitusi pastinya ada proses. Nah, jalannya proses itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Kita pasti tanpa sadar juga melakukan atau memberikan hukuman kepada siswa. Nah, kalau menurut saya pribadi, kita berusaha menghindari hukuman, lanjut ke konsekuensi. Ketika nanti kita sudah, anak berjalan dengan konsekuensi, kita sudah bisa naik ke restitusi, seperti itu. Nah, di sini ada permainan Bapak Ibu guru. Nah, tentukan ini hukuman atau restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena siswa itu terlambat ke sekolah, kemudian Bapak Ibu guru membuat ini, kamu nulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu nanti masuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman nggih. Nah, yang kedua, betul sekali, hukuman masuk ke hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Lah, siswa masuk terus misalnya ini saya nggih. Lari karena kamu terlambat. Masuk apa? Apa Pak Riji? Konsekuensi atau hukuman? Pak Riji? Lari mengelilingi lapangan. Masuk ke apa ini? Apa? Masuknya apa? Yang hukuman siapa yang hukuman? Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang konsekuensi? Ya nggak tahu kan ini belum. Yang konsekuensi. Oke. Bisa menjalani. Mengganti pelajaran untuk mengganti mata pelajaran PJOK. Nah, contoh itu konsekuensi. Kalau terlambat terus sih menggantikan pelajaran waktunya karena terlambat 10 menit, itu baru konsekuensi. Kalau hukuman dia melakukan kesalahan terus langsung ditunjuk, langsung kono. Nah, itu hukuman. Betul sekali, coba ke. Nah, wah ini Bu Rofi luar biasa ini. Harusnya ikut CGP. Masuk ke hukuman ya. Kenapa kalau masuk hukuman? Sebenarnya ketika siswa itu terlambat, itu kita tidak bisa memberikan fisik, ya kan? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasti ada materi yang ketinggalan. Kemudian siswa diharuskan untuk belajar mandiri tentang materi yang sudah tertinggal, seperti itu. Jadi masuk akal. Lah apa masuk akal gimana? Wong siswa terlambat kok malah disuruh lari. Lah kan semakin terlambat, semakin ketinggalan. Nah, itu maka dinyatakan hukuman. Yang ini pasti Bapak Ibu sudah paham ini. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Oke, konsekuensi. Tepat sekali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi, ada sebab akibat. Jadi kalau konsekuensi itu masuk akal. Oh, anak ini
mencoret kertas ya dikembalikannya harus berbentuk kertas. Kalau di sini ada enggak ya? Nah, kalau misalnya ada yang ini nomor yang nanti. Ternyata ada. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Apa? Hukuman. Tidak masuk akal nggih, masa hukumannya suruh berjemur di lapangan basket, bisa pingsan. Ini yang kedua, yang ketiga, yang ke 1 2 3 4 5 6 nggih. Murid diminta bertelanjang kaki, kakinya suruh dilepas karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya kok kakinya, mohon maaf, sepatunya dilepas, bukan kakinya nggih, tapi sepatunya disuruh dilepas karena tidak mentaati peraturan yang harusnya menggunakan warna hitam akan tetapi menggunakan warna putih. Nah ini, tapi disuruh telanjang kaki sepanjang hari. Apa Bapak Ibu? Hukuman siapa yang hukuman? Hukuman. Oke, apa ge? Masuk hukuman. Kenapa? Nah, ketika tadi saya sudah menjelaskan fisik. Nah, itu masuk ke fisik itu adalah hukuman. Dan tidak masuk akal. Mosok dia sudah salah memakai warna hitam suruh tidak menggunakan sepatu, itu akan membuat mental siswa down. Dia akan dianggap pastinya dia akan malu, tidak berani keluar kelas. Dia hanya ada di dalam kelas. Nah, itu adalah sudah membuat mental siswa down dan itu dianggap hukuman. Kemudian yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PUJOK. Nah, yang ini. Oke, konsekuensi. Lanjut. Nah, poin ke-6, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini contohnya ketika guru sebagai penghukum, tadi ketika ada yang berbuat salah, berdiri di depan kelas dengan 1 kaki sampai jam pelajaran selesai. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini ketika ada murid yang tidur di dalam kelas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kita membuat merasa bersalah. Nah, itu berapa kali Bapak Ibu harus membangunkanmu, nak, kamu selalu membuat Bapak Ibu kecewa. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayo bersemangat dalam belajar, tolong Bapak Ibu ya sekali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu konsekuensinya, kamu mencuci muka dan kembali ke kelas untuk mencatat materi yang tertinggal sambil berdiri. Dan yang selanjutnya, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, ini posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa? Penghukum. Oke, pembuat salah, betul. Kemudian kamu tahu kan jika melakukan kesalahan kamu harus apa? Ini menurut Bapak Ibu guru apa? Kamu tahu kan? Sebagai apa? Pemantau, betul. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, tepat sekali.
Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Teman, tepat sekali. Nah, kamu tidak akan naik kelas jika kamu tidak mengerjakan tugas. Penghukum, betul. Berarti sudah paham dengan 5 posisi kontrol tadi. Nah, lanjut ke poin ke-7 yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Nah, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar sudah mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. 5. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. 6. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang saya tanyakan, apakah keyakinan kelas ini sama dengan peraturan? Berbeda, nggih. Nah, kalau keyakinan kelas itu dari nilai-nilai universal tadi akan tetapi kalau peraturan dibuat satu arah yang membuat sekolahan. Kalau keyakinan kelas kita dibuat bersama-sama antara murid dan guru. Nah, dan menggunakan bahasa yang pernyataan positif. Nah, dan jangan banyak-banyak. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Nah, lanjut ke poin ke-8 yaitu segitiga restitusi. Nah, itu ada 3 tahapan. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang kedua, menstabilkan identitas ketika menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, kita membuat siswa itu merasa nyaman. Kemudian berbuat salah itu kita nyatakan tidak apa-apa, itu wajar. Nah, dari situ nanti akan anak ini stabil dengan identitasnya. Jadi jati dirinya itu tidak down ketika berbuat salah. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh, tapi kamu hanya melakukan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini apa toh keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang pernah kamu tidak diterapkan sehingga kamu melakukan kesalahan itu? Nah, itu untuk meyakinkan keyakinan kelas. Kalau di kelas, bisa juga keyakinan di sekolah. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang pernah saya buat. Selamat pagi, Ayah. Ayah tahu nggak kenapa Bu Vina pagi? Kemarin kan pas itu dulu, pas di kelas saya ngapain dulu? Terus sambil ngapain tulis sambil ngapain? Sambil makan ya, Arya kemarin belajar sambil di kelas sambil makan. Kira-kira baik enggak itu? Baik. Pada saat pelajaran Arya makan boleh? Enggak boleh ya. Tapi enggak apa-apa, kita juga dulu pernah melakukan itu, melakukan kesalahan itu. Karena apa toh kok Alia makan? Lapar. Alia enggak makan dulu. Oh, besok Alia makan dulu ya, biar kenyang. Itu kalau pas apa? Pas pelajaran bisa kok fokus. Alia tahu enggak kenapa itu salah? Kenapa yuk? Sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak? Tentang apa? Tentang disiplin. Kalian tahu disiplin? Disiplin itu harus taat. Taat apa?
sudah tahu solusinya? Oke, berarti besok tidak mengulangi lagi ya. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih. Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, ada sekarang Alia boleh melanjutkan istirahatnya. Kemudian saya tidak di dalam kelas langsung serta-merta menghukum, akan tetapi saya mengajak ngobrol dan melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, Saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. tanggapan murid tidak merasa dihukum atau tidak merasa ada masalah, tapi dia merasa senang dan dapat mencari solusinya sendiri. Nah, ini juga ada penerapan segitiga restitusi dengan siswa bernama Naura. Naura ini pinjam barang teman akan tetapi tidak minta izin. Seperti itu. Selamat pagi Naura. Oke. Naura tahu nggak kenapa Bu Vina panggil ke sini? Ketahuan apa? Ngambil pinjam nggak bilang ya? Iya. Nah, itu perbuatan salah tidak? Oh iya, nggak apa-apa. Bina juga dulu pernah melakukan itu karena keburu-buru jadi lupa bilang ya. Iya. Iya. Kenapa Naura kenapa kok nggak bilang? Keburu-buru pengen pinjam gitu, tapi lupa bilang sama Alia. Iya. Apa? Yang penting bisa tidak diulangi lagi. Terus menurut Naura itu perbuatan baik apa enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Guru tidak jujur lah. Jujur apa enggak? Enggak tahu. Kalau ngambil, ya kan bisa-bisa dikira pencuri. Nah, apa? Besok lagi harus bilang, aku pinjam ya. Atau, kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas yang apa? Ayo. Kejujuran ya. Nah, besok kira-kira kalau tahu ini salah, Naura besok akan melakukan lagi seperti ini tidak? Enggak, berarti kalau mau pinjam harus bilang terlebih dahulu, betul? Betul. Akan diulangi lagi tidak? Tidak. Oke. Berarti sekarang Naura sudah tahu solusinya ya. Besok kalau mau pinjam harus bilang. Ya cukup itu yang Bina sampaikan. Jangan diulang lagi ya. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Bu Vina sudah mencari solusi untuk saya. Ya, dadah. Seperti itu. Tanggapannya juga tidak terlihat sedih atau mentalnya tidak down, tapi merasa bahagia seperti itu. Nah, akhir di slide terakhir ini, dalam penerapan program disiplin positif, guru harus memiliki standar. Nah, kita introspeksi terlebih dahulu, memiliki standar kepribadian, keprofesional, dan sosio-emosi yang baik sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Karena waktunya sudah 1 jam, untuk sesi tanya nanti akan saya kirim umpan balik di situ Bapak Ibu guru, kalau mau bertanya atau memberikan saran kepada saya bisa melalui umpan balik yang saya share. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika telah mengganggu waktu Bapak Ibu guru.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.